Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai percobaan EM penentu muatan spesifik elektron. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ivan Danar Aditya Irawan, yang kedua Maimunah Anggraini, dan yang ketiga Mega Maulidia. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tujuan percobaan, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat desain, yang keempat prosedur percobaan, yang kelima data pengamatan, yang keenam analisis data, yang ketujuh pembahasan, dan yang kedelapan kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mega Maulidia. Kepada Mega Maulidia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tujuan dalam percobaan EM penentu muatan spesifik elektron ini ada dua. Yang pertama, untuk mengamati gerakan lingkar elektron dalam medan magnet. Dan yang kedua, menentukan besarnya muatan spesifik EM elektron. Selanjutnya, dasar teori. Atom adalah bagian penyusun suatu materi yang tidak bisa diuraikan lagi dengan reaksi kimia biasa. Struktur atom ini terdiri atas inti atom dan kulit atom, di mana inti atom disusun oleh proton yang memiliki muatan positif dan neutron yang memiliki muatan netral. Sedangkan kulit atom terdiri atas elektron yang bermuatan negatif. Elektron pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1889 saat menyelidiki sinar katoda. Pada percobaan ini dilakukan dengan menggunakan tabung katoda seperti pada gambar di bawah, dan ia menemukan pada sinar katoda terdapat partikel yang memiliki massa lebih ringan daripada massa atom hidrogen. Hal ini ditunjukkan dengan menentukan perbandingan antara muatan per massa elektron atau EM. Partikel yang menjadi bagian atom inilah yang disebut dengan elektron. Alat yang digunakan untuk memicu elektron dan dipercepat oleh medan listrik disebut dengan elektron bond. Apabila konduktor dipanaskan, maka elektron akan dipercepat dan terjadi discharge termoelektron atau pelepasan elektron. Elektron yang lepas ini akan menuju anoda dengan berupa sinar katoda. Elektron akan bergerak melingkar di katoda jika arah kecepatannya tegak lurus dengan arah medan magnetnya. Jika anoda dilubangi, maka energi elektron ketika melintasi lubang ini akan memenuhi hukum kekekalan energi, yaitu setengah mv² sama dengan EV, sehingga V sama dengan akar 2 EV per M. Gaya Lorentz akan muncul jika medan magnet yang bergerak tegak lurus dengan arah kecepatan elektron. F sama dengan EVB, sehingga mv² per R sama dengan EVB, dan mv per R sama dengan EB. Muatan spesifik elektron yaitu EM sama dengan V per BR atau EM sama dengan 1 per BR kali akar 2 EV per M. Dapat juga dituliskan dengan EM sama dengan 2V per B² R². Medan magnet didapatkan dari dua koil Helmholtz dengan besar H 8 per 5 akar 5 kali I per R sama dengan 0,7155 I per R.
ampere, sehingga didapatkan nilai flux magnet yaitu B sama dengan 0,7155 4I per 10 pangkat 7 kali MI per R atau 7,79 kali 10 pangkat -4 I meter per meter persegi. Maka hubungan antara tegangan per kuadrat arus dan jari-jari lintasan atau R dinyatakan sebagai V per I kuadrat sama dengan EM kali setengah kali 7,79 kali 10 pangkat -4 kuadrat dikali R kuadrat. Selanjutnya alat dan desain yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama, sumber arus untuk koil Helmholtz dengan tegangan 0 sampai dengan 15 volt dan arus 0 sampai dengan 2,5 ampere. Yang kedua, sumber arus untuk tabung lecutan elektron dengan tegangan 0 sampai 500 volt dan arusnya 0 sampai 30 mA. Yang ketiga, amperimeter DC. Yang keempat, magnet jarum. Yang kelima, koil Helmholtz dengan N sama dengan 130 dan jari-jarinya 0,150 meter. Yang keenam, tabung lucutan elektron. Yang ketujuh, pemanas dengan tegangan 6,3 volt dan arusnya 0,4 ampere. Dan yang terakhir, tegangan anoda maksimal 500 volt. Desain percobaannya dapat dilihat seperti gambar, di mana gambar 2 merupakan set peralatan eksperimen dan gambar 3 skema rangkaian eksperimen. Lalu selanjutnya prosedur percobaan. Prosedurnya yang pertama memeriksa semua kelengkapan peralatan eksperimen dan dalam keadaan off, menyusun rangkaian percobaan seperti pada gambar sebelumnya, mematikan penerangan ruangan, kemudian menghidupkan sumber daya untuk koil Helmholtz sebesar 2 ampere. Bersamaan ini menghidupkan sumber daya dan tegangan anoda tabung lucutan secara perlahan sambil mengamati apakah sudah terjadi berkas elektron. Selanjutnya menaikkan tegangan anoda sampai berkas anoda keluar, mengusahakan berkas tidak lurus agar tidak menabrak dinding tabung. Lalu menentukan jari lingkaran lintasan berkas elektron R1 sama dengan 0,0250 meter, mencatat tegangan anoda dan arus koil. Dan yang terakhir mengulangi langkah 4 sampai dengan 5 untuk besar jari-jari yang berbeda. Data pengamatan. Pada percobaan ini kami mengambil 9 data, di mana V atau tegangannya merupakan variabel kontrol yang dibuat sama sehingga E dan besarnya 196 volt. Sedangkan I merupakan variabel bebas atau yang dirubah-rubah, di mana pada data pertama dibuat 1,11 ampere. Dan pada selanjutnya I-nya semakin membesar, sedangkan R merupakan variabel terikat, di mana R ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan I, sehingga apabila I-nya semakin besar, maka R-nya semakin kecil. Selanjutnya, analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mega Maulidia. Untuk pembahasan analisis data akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Berdasarkan data pengamatan yang telah dapat digunakan untuk menentukan muatan spesifik elektron menggunakan metode ralat kuadrat terkecil dengan persamaan linier Y sama dengan A plus BX. E per M itu sama dengan 2V per B kuadrat kali R kuadrat, sehingga V per I kuadrat itu sama dengan E per M kali setengah kali 7,79 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan dikali R kuadrat. Nah, di mana V per I itu sebagai sumbu Y dan R kuadrat sebagai sumbu X, dan kemiringan grafiknya yaitu B
E per M kali setengah kali 7,79 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan. Sehingga nilai E per M dapat dicari dengan persamaan E per M sama dengan 2B per 7,79 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan. Next. Berikut merupakan grafik hubungan antara R kuadrat dan V per I kuadrat, di mana R kuadrat sebagai sumbu X dan V per I kuadrat sebagai sumbu Y. Next. Tabel data analisis hasil dengan X-nya itu merupakan R kuadrat dan Y-nya itu V per I kuadrat. Nah, maka didapatkan jumlah dari X-nya itu 0,0112, kemudian jumlah Y-nya 974,99, X kuadratnya jumlahnya 0,00001586, jumlah dari Y kuadrat 11633,8489 dan jumlah dari X-nya 1,357928. Next. Next. Kemudian langkah pertama kita menentukan kemiringan garis dari grafik dan ralatnya. Nah, B itu sama dengan N sigma XY minus sigma X kali sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Dan didapatkan hasilnya B sama dengan 7,52 kali 10 pangkat 4. Next. Menentukan nilai SY. Nah, SY itu sama dengan akar dari 1 per N minus 2 mutlak sigma Y kuadrat minus sigma X kuadrat per sigma Y kuadrat per minus 2 sigma X sigma Y sigma XY plus N kali sigma XY dikuadratkan per N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Didapatkan hasilnya SY-nya itu sama dengan 4,3. Next. Menentukan nilai SB. SB sama dengan SY dikali akar N per N sigma X kuadrat minus sigma X dikuadratkan. Nah, hasil dari SB yaitu 3101,46. Kemudian kita menentukan nilai ralat relatifnya yaitu RB sama dengan 3101,46 dibagi 7,52 kali 10 pangkat 4 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 4,12% yaitu 3AP. Nah, jadi diperoleh nilai hubungan antara X yaitu R kuadrat dan Y-nya itu V per I kuadrat adalah B yaitu 7,52 plus minus 0,310 kali 10 pangkat 4 dengan ralat relatifnya sebesar 4,12% atau 3AP. Next. Kemudian kita menghitung nilai muatan spesifik elektronnya yaitu E per M sama dengan 2B per B kuadrat. Didapatkan hasilnya 2,48 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Kemudian kita menghitung SEM-nya yaitu SEM sama dengan akar parsial EM per parsial B dikali SB dikuadratkan yaitu hasilnya 1,02 kali 10 pangkat 10 C per kilogram. Next. Nah, kemudian kita menentukan nilai relatif RB sama dengan ES E per M dibagi E per M kali 100%. Nah, hasilnya itu 4,12% yaitu 3AP. Nah, jadi diperoleh nilai muatan spesifikasi elektronnya adalah E per M sama dengan 24,8 plus minus 1,022 kali 10 pangkat 10 dengan ralat relatif sebesar 4,12% atau 3AP. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ivan Danar Aditya Irawan. Kepada Ivan Danar Aditya Irawan dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya adalah bagian pembahasan. Lanjut. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama dalam penentuan nilai muatan spesifik suatu elektron dapat menggunakan alat yang disebut dengan tabung katoda dengan pemanas atau heater
dan akan mengakibatkan elektron terlepas dari plat katoda. Kemudian dalam tabung katoda tersebut terdapat sebuah medan magnet yang memiliki arah tegak lurus dengan arah elektronnya. Gaya Lorentz dan arah gerak elektron akan membentuk lintasan melingkar karena adanya gaya sentripetal. Kumparan koil Helmholtz akan menghasilkan medan magnet dengan memvariasikan diameter dari lingkaran yang dihasilkan akan menghasilkan nilai tegangan di dalam tabung. Lanjut. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jika nilai arus listrik I berubah semakin besar dan nilai tegangan V bernilai tetap, maka diameter lintasan elektron akan memiliki nilai yang semakin kecil. Kemudian hasil eksperimen yang didapatkan ketika arus I berubah semakin besar sedangkan untuk nilai tegangan V-nya dibuat tetap, maka nilai E per M berdasarkan kemiringan grafik B sama dengan 7,52 plus minus 0,310 kali 10 pangkat 4 dengan ralat relatifnya sebesar 4,12% atau 3 angka penting, dan nilai muatan spesifik elektronnya adalah E per M yaitu 24,8 plus minus 1,022 kali 10 pangkat 10 dengan ralat relatif sebesar 4,12% atau 3 angka penting. Sedangkan untuk harga E per M menurut literatur adalah 1,758803 kali 10 pangkat 11 C per kilogram. Nah, dari hasil tersebut masih terlihat sedikit perbedaan nilai yang dihasilkan karena terjadi beberapa kesalahan dalam melakukan percobaan. Lanjut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah gerak melingkar pada elektron dalam percobaan ini diakibatkan oleh elektron yang bergerak di dalam medan magnet dan arahnya tegak lurus dengan arah kecepatan elektron, sehingga terjadilah gaya Lorentz serta gaya sentripetal yang disebabkan oleh laju gerak elektron yang membentuk lingkaran. Hasil perhitungan E per M secara analitik dan grafik diperoleh nilai gradien atau kemiringan garis hubungan antara X R kuadrat dengan Y V per I kuadrat adalah B sama dengan 7,52 plus minus 0,310 kali 10 pangkat 4 dengan ralat relatif sebesar 4,12%, 3 angka penting, dan nilai muatan spesifik elektronnya adalah E per M sama dengan 24,8 plus minus 1,022 kali 10 pangkat 10 dengan ralat relatif sebesar 4,12%, 3 angka penting. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ivan Dana Raditya Irawan. Sekian pembahasan dari percobaan EM, yaitu penentu muatan spesifik elektron dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.